Selamat siang, tempat istirahat atau rest area di kilometer 52 Tol Cikampek arah Jakarta ditutup sementara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi pada hari ini. Arus lalu lintas di Cikarang Tol Cikampek dan Cipularang menuju Jakarta diperkirakan lebih ramai dari biasanya. Menurut data Jasa Marga, selama libur panjang akhir pekan, perayaan Imlek, jumlah kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek ke arah timur mengalami peningkatan. Hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik. Dan untuk memantau situasi terkini di kawasan Tol Cikampek, kita bergabung bersama koresponden kami ada Mumtazah Catra di Ningrat dari ruas Tol Jakarta Cikampek kilometer 52. Selamat siang Taza. Taza, seperti apa lonjakan arus kendaraan? Sepertinya nampak di belakang Anda kendaraan masih sepi ya di sana. Ya, benar sekali Heranov. Untuk siang hari ini terpantau arus lalu lintas di Jalan Tol Cikampek dari arah Cipali ataupun Purbalenyi menuju ke arah Jakarta hingga siang hari ini terpantau ramai namun masih sangat lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan bisa ditempuh hingga 100 km per jam Heranov. Dan memang pada hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik setelah libur akhir pekan panjang perayaan Imlek pada Jumat 12 Februari kemarin. Dan Heranov, memang untuk saat ini saya belum mendapatkan data terkini dari pihak Jasa Marga terkait dengan jumlah kendaraan yang telah menuju ke kawasan Jabodetabek pada hari ini. Namun diperkirakan memang hari ini akan terjadi puncak arus balik. Kalau kita lihat datanya Heranov dari Jasa Marga pada 11 Februari dan 12 Februari, yakni sehari sebelum perayaan Imlek dan juga pada perayaan Imlek, total ada kurang lebih 135 ribuan kendaraan yang keluar dari kawasan Jabodetabek melalui jalur tol Jasa Marga menuju ke arah timur, baik yang keluar dari arah Cikarang Utama untuk menuju ke arah tol Purbalenyi, Cipularang ataupun menuju ke arah tol Cipali. Dan diperkirakan Heranov pada hari ini sebagian besar dari kendaraan-kendaraan tersebut kemungkinan akan melalui jalur tol Cikampek menuju ke arah Jabodetabek pada hari ini. Namun angka pastinya memang kita masih belum mengetahui. Kalau dilihat dari angka ini Heranov, memang ada peningkatan sedikit kurang lebih 6% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal di hari biasanya. Namun secara garis besar Heranov, pada perayaan Imlek tahun ini jumlah kendaraan yang keluar dari kawasan Jabodetabek yang melalui jalur tol baik yang ke arah timur, ke arah tempat saya berada ini, ataupun ke arah selatan melalui gerbang tol Ciawi ataupun ke arah barat melalui gerbang tol Cikupa ke arah Tangerang dan juga Banten memang secara garis besar mengalami penurunan kurang lebih 8%. Jadi peningkatan hanya terjadi bagi kendaraan yang menuju ke arah timur, baik yang ke arah tol Cipularang Purbalenyi ataupun ke arah tol Cipali. Sedangkan untuk hari ini Heranov, memang walaupun terlihat ramai lancar, ada sejumlah antisipasi yang telah diambil baik oleh pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan ini lancar. Pertama, Heranov, untuk para pengendara yang datang dari arah tol Cipali, diharapkan untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas yang mungkin saja akan terjadi di kilometer 122, di mana di kawasan tersebut Heranov kita ketahui adanya ruas jalan yang ambles dan hingga saat ini masih melalui proses perbaikan. Sehingga di kawasan tersebut telah dilakukan kontraflow, terutamanya dari kilometer 122.800 hingga kilometer 121.800. Jadi para pengendara diharapkan untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin saja akan terjadi di kawasan tersebut karena memang jalurnya lebih sempit jika dibandingkan dengan tempat saya berada di sini yang ada 3 jalur, kalau di sana ada 2 jalur Heranov. Dan karena adanya jalan yang rusak, jadi hanya ada 1 jalur saja yang berfungsi sehingga harus dilakukan kontraflow untuk meringankan beban arus lalu lintas yang mungkin saja akan terjadi di sana. Dan yang kedua ada antisipasi penutupan tempat istirahat ataupun rest area di kilometer 52B tempat saya melaporkan saat ini yang diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini bagi para pengendara yang datang dari arah Cipali ataupun dari arah Purbalenyi, Cipularang menuju ke arah Jakarta. Dan Heranov, bagi para pengendara memang dihimbau karena ditutupnya rest area ini untuk mengambil antisipasi berhenti misalnya di tempat istirahat sebelum memasuki kawasan Jabodetabek, terutamanya melalui kawasan kilometer 52 ini karena di kilometer 52 ini tempat istirahatnya ditutup tidak hanya untuk mengantisipasi
adanya kemacetan, namun juga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kawasan ini. Sehingga untuk hari ini memang diperkirakan akan cukup ramai lancar Heranov arus lalu lintasnya dan tidak ada kepadatan yang berarti jika dibandingkan dengan arus balik libur panjang perayaan Idul Fitri, Idul Adha ataupun Natal dan juga Tahun Baru. Heranov. Baik, terima kasih atas elaborasi Anda, laporan komprehensif Anda, Taza dari Tol Cikampek, kilometer 52. Selamat bertugas kembali. Berikutnya, libur nasional Hari Raya Imlek 2021 yang berlangsung pada 12 hingga 14 Februari memicu peningkatan volume penumpang kereta api. Arus balik penumpang kereta api pasca libur Imlek yang tiba di area Daup 1 Jakarta pada hari Minggu 14 Februari ini diprediksi akan meningkat. Selama libur keagamaan Tahun Baru Imlek 2021, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta jalankan hingga 25 kereta jarak jauh per hari dari stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Merujuk pada data pemesanan tiket dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, PT KAI Daup 1 Jakarta mencatat sebanyak 10.200 penumpang berangkat dari area Daup 1 Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Februari lalu. Arus balik kereta api pasca libur Imlek diperkirakan jatuh pada hari ini, hari Minggu 14 Februari. Dan sudah ada produser lapangan kami, Karmel Mursalim dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Karmel. Bagaimana situasi arus balik libur panjang Imlek di Stasiun Pasar Senen pada hari ini? Apakah ada lonjakan di sana, Karmel? Ya, selamat siang Heranov. Benar sekali, hari ini merupakan hari terakhir libur panjang Imlek 2021 dan volume penumpang kereta api yang datang ke wilayah Daup 1 Jakarta diantisipasi melonjak. KAI mencatat rata-rata penumpang per hari yang berangkat selama momen libur panjang Imlek tahun ini meningkat hingga 3 kali lipat atau sekitar 2.994 penumpang per harinya. Dan jika kita total Heranov secara keseluruhan, artinya ada sebanyak 16.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta selama periode 11 hingga 14 Februari 2021 atau selama libur panjang Imlek tahun ini. Namun Heranov, sesuai pantauan tim di lapangan sejak pagi hari tadi, seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat saat ini terpantau sepi. Saat ini saya sedang berada di bagian kedatangan dan memang saat ini tidak begitu banyak. Sejak tadi pagi kita juga melihat tidak begitu banyak penumpang yang berdatangan ke stasiun Pasar Senen. Namun jika kita berkaca Heranov dari data yang dikumpulkan oleh KAI pada hari ini tanggal 14 per 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada sebanyak 2.942 penumpang yang datang dan ada sebanyak 1.856 penumpang yang berangkat dan juga dijadwalkan ada sebanyak 8 kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen sepanjang hari ini. Namun Heranov, data-data tersebut masih kemungkinan bisa berubah karena ada kemungkinan penambahan penumpang yang melakukan reservasi atau pembelian tiket di tempat 3 jam sebelum keberangkatan. Dan Heranov, tentunya KAI juga mengantisipasi lonjakan arus penumpang selama libur panjang ini dengan cara memperketat protokol COVID-19 guna mencegah penyebaran virus tersebut. Salah satunya dengan cara membatasi kapasitas kereta hingga maksimalnya 70% dari kondisi normal. Selain dari itu, khusus untuk libur panjang atau libur keagamaan termasuk Tahun Baru Imlek, KAI juga meminta penumpang untuk membawa surat bebas COVID-19 yang diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi para penumpang diminta untuk mengambil atau menjalani tes PCR, tes rapid antigen atau tes Ginos. Selain dari itu tentunya penumpang juga diminta untuk mengenakan atau diwajibkan untuk mengenakan masker, lalu suhu tubuhnya juga diperiksa dan dipastikan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Selain dari itu cairan antiseptik dan juga fasilitas mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dipastikan berfungsi dengan baik dan selalu tersedia. Namun Heranov, meski protokol COVID-19 diterapkan atau diperketat baik di prasarana stasiun dan juga di sarana kereta, jika kita berkaca pada dampak libur panjang Oktober 2020 tahun lalu, memang kasus COVID-19 pasca libur Imlek tahun ini diprediksi akan kembali melonjak. Pada libur panjang akhir Oktober 2020 tahun lalu,
dampaknya terlihat pada penuhnya rumah sakit di berbagai daerah. Selain dari itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 juga mengatakan bahwa libur panjang Oktober 2020 tahun lalu tersebut berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 di tanah air hingga 2 kali lipat. Dan meski pemerintah tahun ini mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas di masa libur panjang Imlek, tidak adanya pembatasan mobilitas yang konkret membuat masyarakat masih tetap bepergian, Heranov. Seperti yang kita bisa lihat dari data-data yang kita dapatkan dari KAI, volume volume penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 tahun ini selama libur panjang Imlek meningkat. Dan selain dari itu, selain dari penumpang kereta api, juga penumpang pesawat hingga kendaraan volumenya meningkat. Jadi ini mengartikan bahwa banyak sekali masyarakat yang masih berlalu lalang selama libur panjang Imlek tahun ini. Maka dari itu Heranov, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa sebenarnya dampak dari peningkatan mobilitas selama libur panjang Imlek 2021 tahun ini, Heranov. Ya, karena saya ingin tahu kalau Anda katakan tadi tampaknya belum terlalu ramai di sana untuk lonjakan penumpang, tapi bagaimana situasi terkini dari tim pelayanan posko tim Genos untuk tim COVID-19? Apakah ada juga antrean dari penumpang untuk masuk ke Jakarta maupun yang akan berangkat dari Jakarta ke arah Jawa? Karmel. Ya, Heranov, saat ini memang seperti yang kita sudah ketahui, fasilitas tes GIDOS di tempat memang sudah tersedia, dan saat ini jika saya melihat tidak ada antrian sama sekali di bagian atau area tes GINOS, karena memang Heranov, KAI mencatat bahwa keberangkatan penumpang penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini memang tidak terlalu banyak. Hari ini memang pihak KAI mengantisipasi justru orang-orang atau penumpang yang kembali atau datang ke area Daob 1. Jadi sesuai pantauan tim di lapangan sejak pagi hari tadi, kami memang tidak melihat ada antrian baik di area tes Ginos maupun di area tes antigen, Heranov. Baik, terima kasih atas laporan komprehensif Anda, Karmel Mursalim langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.